Sebelum kita lanjutkan perbincangan dan juga mendengarkan pandangan dari Pak Bambang, kemudian juga Pak Fikar sebagai narasumber dalam perbincangan di Breaking News ini, kami bawa Anda kembali untuk bisa mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabarisskrim selaku tim penyidik dan juga beberapa hal. Baik, pemirsa, kita sudah mendengarkan kembali apa yang disampaikan oleh Kapolri mengenai peranan termasuk juga dari tersangka terakhir atau maksudnya tersangka yang baru ditetapkan, tersangka keempat yaitu FS yang menyuruh melakukan penembakan, kemudian juga membuat skenario ini seakan-akan kejadian tembak menembak dan juga membuat seolah-olah terjadi tembak menembak dengan menembakkan pistol milik J ke dinding berulang kali. Kembali kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Fikar dan juga Pak Bambang. Pak Bambang, kalau sebelum jeda tadi kita membahas mengenai masalah kultur yang begitu kuat, begitu. Nanti kita juga akan dengarkan bagaimana keinginan dari Barada E ini ataupun juga tersangka yang pertama RE ini untuk bisa menjadi justice kolaborator. Tapi sebelum nanti kita dengarkan bagaimana pendapat Pak Bambang, Pak Fikar juga, kita juga sudah bersama dengan narasumber lainnya dari pihak LPSK. Selamat malam Pak Nasution, Pak Manajer Nasution. Malam Mbak Putri ya. Betul, bersama saya Putri Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Manajer Nasution. Pak Manajer, kami juga ingin sekali mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari hasil pemeriksaan LPSK yang dilakukan. Tadi sudah ada asesmen dengan Bu Putri ya Pak? Iya. Bu Putri seperti kita sampaikan mengajukan permohonan ke LPSK kan sejak 14 Juli yang lalu dan LPSK sudah bersurat 3 kali, Mbak. Pertama tidak datang, yang kedua datang tapi oleh penasihat hukum dan
psikolognya membawa hasil asesmen terhadap kondisi psikologis Bu Putri. Namun kita sampaikan waktu itu bahwa sebagai lembaga negara yang mandiri, LPSK akan melakukan asesmen sendiri dengan psikolog yang selama ini bekerja sama dengan LPSK. Nah, yang kedua memang ada kemudian kita bersurat yang ketiga, tepatnya hari ini kita menawarkan dalam surat kita, kalau bagusnya memang datang ke LPSK, tetapi kalau kondisinya tidak memungkinkan karena persoalan psikologis misalnya atau kekurang siapan, maka kita LPSK seperti juga kita memperlakukan permohonan yang lain, bisa mendatangi tempat yang sekiranya para pemohon, dalam hal ini Bu Putri, nyaman memberikan keterangan. Dan tadi tim LPSK sudah bertemu dengan yang bersangkutan. Kita membawa dua tenaga profesional, satu psikolog dan satu psikiater. Dan tentu hasilnya pimpinan LPSK menunggu laporan resmi atau rekomendasi dari tim psikolog yang kita minta bantuan atau kerjasama hari ini. Baik. Itu kira-kira soal Bu Putri, Baik. Mbak. Baik, baik Pak Manajer Nasution. Nanti sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Manajer Nasution dan juga Pak Fikar, mungkin ini juga kesempatan kita terakhir mendengarkan pandangan dari Pak Bambang, karena sepertinya Pak Bambang juga harus meninggalkan perbincangan ini. Kita ingin sekali mendengarkan bagaimana pendapat Pak Bambang mengenai peraturan etik. Adakah kemungkinan nanti ada 31 personil lainnya yang saat ini diduga melanggar kode etik ini kemudian terbuka untuk bisa juga nanti ditemukan hal-hal yang berbau melanggar pidana sehingga kemudian nanti dialihkan ke Barreskrim. Pak Bambang. Ya, saya melihat memang kasus ini kan tidak dilakukan oleh sekedar beberapa person saja, tapi dilakukan kelompok di tubuh Polri, lintas satuan malahan gitu. Makanya memang ini adalah PR sangat berat bagi kepolisian. Kalau kemudian hanya sekedar di mereka yang terlibat ini sekedar dikenai sanksi etik, diproses etik dan disiplin saja, ini tidak akan membuat efek jerah untuk personil ke depannya. Karena saya melihat bahwa dalam peraturan Kapolri tentang etik dan disiplin ini, yakni peraturan Kapolri 7 tahun 2022 yang merupakan revisi dari peraturan Kapolri 14 tahun 2011, ini masih banyak kelemahan karena di situ juga tidak secara detail diatur terkait dengan sanksi atau yang lebih kuat gitu loh kepada para personel yang melakukannya. Yang di situ hanya yang terlihat hanyalah bagaimana proses sidang etik, dan sidang etik ini yang melakukan adalah atasan hukum atau Ankum. Dan sementara Ankum ini adalah bagian dari Divpropam. Makanya kalau kemudian Kadivpropamnya melanggar, siapa yang akan melakukan Ankumnya siapa? Makanya ini menjadi proses yang lama karena Kadivpropam yang merupakan Ankum tertinggi di Mabes Polri ini menjadi pelanggar, menjadi tersangka utama. Makanya ini harus menjadi evaluasi ulang terkait dengan peraturan Kapolri tersebut agar ke depan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, dan kultur militer yang ada di kepolisian itu harus segera ditinggalkan menjadi kultur polisi yang profesional. Seperti itu Pak Putri. Baik Pak Bambang Rukminto, terima kasih di tengah-tengah kesibukannya dan di antara waktunya terbatas juga masih berkenan untuk bisa ikut dalam perbincangan kita dan juga memberikan pandangannya. Pak Bambang sekali lagi terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan. Ada Pak Manajer Nasution masih bersama kami, Wakil Ketua LPSK dan juga Pak Fikar. Tapi nanti kita akan jeda sejenak, kami akan lanjutkan perbincangan setelah yang berikut ini.